Enggak dong. Masuk. Mana sih tadi? Ini dok. Ngapain? Masuk kan? Ya kan? Hah? Barang main? Hah? Barang main? Apa lagi? Hah? Apa? Lalu tadi pagi sama siapa namanya? Udin. Udin. Anu punya di kota tua tuh. Itu dekat kali tuh. Lepak banget padang. Kali. Panjang ya? Panjang. Panjang sekali. Aduh. Jadi mana? Ayo. Entar lah. Lain. Oh. Ada. Di mana main sudah tu? Tahu deh kau. Kamu sudah? Tahu kau. Tak mau kau beda. Ada dewi takut. Mana? Tahu apa namanya tu? Oh, sekali mana? Lela kacang. Bagus sih mah. Ayu kacang lah. Gimana? 5 kali. Selama ni? Nah, selama. Sama satu. Selama. Kita lah. Ayo lah. Apa ini ni? Mana dah? Jadi apa yang kita tahu? Kita tahu banyak kali. Yo anak yo kawan de orang kayo dan tertib sopan nanyo de mengatakan iyolah anak laurang nyoba bangso tinggi iyo santiang iyo jadi urang-urangnya anak 20 ne adia ne kawan kini iyo nana sayang ne parang tuan sadang baru ne kini ya nambale tahu dan sadang elok ne adia untuk dipamainkan sawana santim sawana bedo di Nurbaya. Pak Ali belum datang juga. Kemana dia? Jangan-jangan dia tertidur. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Tadi malam dia minta izin untuk nonton komedi kuda. Baiknya kuadukan pada ayah. Jangan, Sam. Kasihan orang tua itu. Dia kan belum pernah membuat kesalahan selama bekerja dengan ayahmu. Bagaimana rasanya kalau kita setua dia masih dimarah-marahi orang? Bagaimana kalau kita jalan saja? Hari panas begini. Lihat saja mukamu sudah merah. Ini ada payung. Mukaku memang sudah merah dari tadi. Kenapa? Tidak apa-apa. Kau tidak mau cerita? Ada rahasia rupanya. Baik, aku tidak akan tanya-tanya lagi. Belum apa-apa sudah merajuk. Siapa yang merajuk? Kukira di antara kita sudah tidak ada rahasia lagi. Ini bukan rahasia, Sam. Tadi aku malu sekali pada Nyonya Van der Stier. Kenapa? Tadi aku diberi hitungan oleh Nyonya Van der Stier mengenai jarum panjang dan jarum pendek. Pukul 12, jarum panjang dan jarum pendek berimpit.
Pukul berapa kalau kedua jarum itu berimpit lagi? Aduh, berkali-kali ku cari, tapi tidak dapat juga, Sam. Sampai aku pusing. Masa kalau kau begitu tidak tahu? Itu kan mudah. Iya, buat kau memang mudah. Kau kan pintar, tapi aku kan bodoh. Kau memang pintar, tampan, gagah. Jangan ketawa. Kau makin marah, makin cantik. Jangan mengejek. Aku tahu mukaku buruk. Tidak sebanding dengan Mari. Kemana lagi kau melantur? Apa? Tadi aku melihat kau berdua-duaan dengan dia. Kau memandang dia seperti memandang bulan. Memang, dia itu cantik, pintar, kulitnya putih. Nah, sekarang kau yang merajuk. Begini. Tidak usah. Aku ingin menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan hitunganmu itu. Coba lihat kemari. Gimana soalnya? Jarum panjang dan jarum pendek. Iya, aku ingat. Ada yang ditunggu, Angku. Iya. Datuk Maringgi, baru saya suruh jemput sama si Ali. Apa dia tidak terlambat nanti menjemput Samsul? Iya, terlambat sedikit barangkali. Nah, itu Datuk Maringgi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak terlambat saya barangkali. Tadi saya mengurus barang dulu di muarangku. Tidak apa-apa. Duduklah, Datuk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Syukurlah. Jelas buat kau jalannya. Kau memang pintar. Nah, kau mengejek lagi. Tidak, aku sungguh-sungguh, Sam. Aku ingin jadi orang pintar seperti kau. Aku cuma biasa-biasa saja. Tapi, laki-laki memang harus pintar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghidupkan anak dan istrinya? Jadi kau sekolah dokter Jawa di Betawi. Iya. Tuan Van Swieten sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah supaya aku dapat diterima di sana. Kau tentu lama di sana. Tapi aku senang kalau kau maju. Itu Pak Ali datang. Sudah lewat 1:30. Saya mau ke toko saya yang di Pasar Gadang dulu, Engku Penghulu. Jadi bagaimana, Engku Datuk? Bisa Engku meminjamkan uang yang 3.000 itu? Tentu saja. Kapan saja diperlukan, uang itu akan saya antarkan. Tapi apa yang dapat saya berikan sebagai jaminan? Tidak perlu pakai jaminan. Saya percaya pada Engku. Engku bukan baru sekarang saya kenal. Kalau lain orang, tentu lain soalnya. Saya berterima kasih sekali. Tapi bukan itu soalnya. Hutang harus tetap ada tandanya.
Kalau besok lusa saya meninggal dunia sedangkan hutang belum terbayar, bagaimana? Beginilah, akan saya kirimkan surat perjanjian. Dalam surat itu akan saya cantumkan bahwa rumah ini beserta tanahnya saya gadaikan pada Datuk. Terserah engkau lah, saya ikut saja. Saya minta diri dulu. Tidak makan dulu. Terima kasih, lain kali kalau ada umur. Itu si Ali datang. Engkau Datuk hendak diantar kemana? Ke Pasar Gadang. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Itu anakku. Yang laki-laki, Yang perempuan? anak Bagindo Sulaiman yang tinggal di rumah depan. Engkau Datuk juga tentu kenal Bagindo Sulaiman. Dia saudagar juga. Kenal. Saya tidak sangka dia punya anak gadis. Itulah. Anak satu-satunya, seperti anak saya juga. Li, antar engkau Datuk ke Pasar Gadang. Baik, Engkau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya, dia bersedia. Kenapa tidak pada Engku Bagindo Sulaiman saja Engku pinjam? Susah. Hubungan kita dengan Bagindo Sulaiman sudah seperti saudara kandung. Kalau aku pinjam padanya, aku takut dia tidak mau dikembalikan. Memang serba susah. Tapi apa tidak apa-apa kalau Engku meminjam dari Datuk itu? Kata orang cara dia berdagang jahat. Itu bukan urusan kita. Yang aku tahu dia orang kaya. Meskipun dia dulunya seorang pedagang ikan asin di Pasar Gadang. Dan soal pinjam-meminjam, itu ada aturannya, Bu. Asal semuanya menurut kelaziman, aku pikir kita tidak perlu khawatir. Mana Samsu? Dia sudah menunggu di meja makan. Apa itu? Ada kiriman dari sebelah. Ada gulai bebek. Kadir? Iya, Bu. Ya, kata Pak Ali, nanti sore orang akan mengarak tabut. Boleh saya pergi ya? Sendiri. Saya akan ajak Bakti dan Arifin. Kalau boleh juga Nurbaya. Biasanya arak-arakan begitu ramai sekali. Hati-hati. Jangan sampai kalian diinjak orang. Iya, ya. Pendekar. Ya, Engku Datuk. Kau perhatikan anak gadis Bagindo Sulaiman yang tadi. Kenapa, Engku Datuk? Kukira pantas untuk jadi istriku. Mana mungkin, Datuk. Kenapa begitu? Pertama, istri Datuk sudah 4. Nanti kuceraikan atau... Kedua, orang tuanya kaya, Datuk. Malahan kabarnya yang paling kaya di Padang ini. Kalau kau bicara, cobalah bicara yang enak didengar.
supaya kantongku terbuat untukmu. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman, Datuk. Tapi saya tidak percaya, Datuk. Sekarang otakmu yang beku itu sudah mulai jalan. Kau sudah dengar keinginanku. Kau siap-siap melaksanakannya. Kenapa kau memandangi aku? Kamu cantik sekali. Ada orang Baintayan. 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 Nur. 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 Sang, tolong Sang. Mana Ibu Mukia? Oh, sedang sembahyang. Oh. Siapa Rukia? Mamanda Penghulu. Duduklah Sultan. Iya, Kak. Apa yang kau jahit? Baju terawang. Coba aku lihat. Bagus sekali jahitanmu. Untuk siapa baju ini? Untuk siapa saja yang mau. Yang mau kukira banyak. Aku juga suka. Bila, tapi buat paman barangkali agak sempit. Ya, kukira juga begitu. Orang yang pantas memakai baju ini tentulah orang muda,
yang usianya sebaya dengan kau dan badannya seramping badanmu. Bukan orang tua seperti aku. Kau penghulu? Iya, Kak. Senang juga aku kau masih mau datang kemari. Kukira kau sudah lupa pada kami. Bukan begitu, Kak. Maklumlah kami ini pegawai pemerintah. Pekerjaan tidak kunjung habis. Saya maklum. Kia, buatkan pamanmu kopi. Masih ada kue? Tidak usah, Kak. Kenapa? Apa kau tidak boleh oleh istrimu makan minum di sini? Kau jangan marah kalau aku berkata begitu padamu. Kau makin lama makin jauh dari kami. Dulu tempat ini kau anggap sebagai rumahmu sendiri, karena memang disinilah kau dilahirkan. Tapi sekarang, jangankan tidur di sini menjaga kami. Datang sekali-sekali menengok kami pun kau tidak. Padahal disinilah tempat kau dilahirkan. Di sini orang tua kita berpulang ke rahmatullah. Kakak tidak usah berkecil hati. Apa yang kakak kira semuanya itu tidak benar. Saya tidak mau mendapat nama buruk karena melalaikan pekerjaan saya. Tuan kontrolir yang sekarang keras sekali. Bukan pekerjaanmu. Sejak kau menikah, yang kau pikirkan hanya anak istrimu saja, rumah tanggamu saja. Itu kan sudah sewajarnya. Kalau bukan saya yang memperhatikan mereka, siapa lagi? Betul kan seperti apa yang kusangka? Kau sudah makin jauh dari apa yang telah kita adatkan di Padang ini. Kalau istrimu sudahlah, dia memang tinggal serumah dengan kau. Tapi anakmu, dia kan punya paman, saudara istrimu. Dia kan kemenakannya. Dia yang seharusnya memelihara anakmu. Begitu adat kita. Atau kau sudah lupa dengan apa yang diadatkan oleh nenek moyangmu? Memang ada si marhum paman si Samsul. Tapi berapalah penghasilannya? Malu saya menyerahkan anak saya pada dia. Kalau Rukiah, kemenakanmu yang seharusnya jadi tanggung jawabmu tersia-sia, kau tidak malu? Tersia-sia bagaimana? Apa bukan tersia-sia namanya? Apa kau tahu Rukiah berbaju apa tidak? Kalau anakmu kau sekolahkan di sekolah Belanda, malah ku dengar sebentar lagi akan dikirim ke Batavia, mungkin nanti ke negeri Belanda. Kalau ada sekolah untuk jadi raja, pasti akan kau kirim pula anakmu ke sana. Karena anakmu tidak boleh jadi orang kebanyakan. Untuk itu ada uang. Untuk anakku tidak. Rukiah tidak bersekolah bukan salah saya, tapi salah kakak. Berapa kali saya meminta supaya anak itu disekolahkan, tapi kakak selalu menolak karena menurut kakak tidak baik anak perempuan tahu baca tulis. Bisa jadi jahat. Begitu kan? Menyekolahkan Samsul memang kewajiban saya. Bukan kewajibanmu, kewajiban pamannya. Untung anakku perempuan, tidak banyak tuntutannya. Tapi sekalipun anakku laki, takkan kusekolahkan. Orang sekolah tuh hina dan miskin, yang kalau tidak punya kepandian tidak bisa cari makan. Anakku putri, bangsanya tinggi, tidak perlu dia bekerja untuk cari makan. Biarpun dia bodoh, pasti banyak orang berbangsa dan kaya yang akan memilihnya karena darahnya. Anakmu tingkatannya cuma marah karena ibunya perempuan kebanyakan. Kalau tak pandai tentu tak laku dia. Sini sekarang. Terima kasih, Tia. Nyalakan lampu dia. Aku ambilkan korek api sebentar.
Suamimu ada? Ada. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Datuk. Tidak usah. Kami hanya sebentar. Sebentar, Datuk. Bagaimana, Engku Rajab? Duduklah Engku Datuk. Tidak usah. Saya datang untuk menagih piutang. Saya minta maaf. Berilah saya waktu. Waktu apa? Engku datang meminjam uang, saya bantu. Sekarang sudah waktunya untuk membayar, engku minta maaf. Apa pula caranya begitu? Ini tanda tangan engku, bukan? Betul Engku Datuk. Tapi dagang saya sedang jatuh. Berilah saya waktu. Begini saja engku. Jangan kita bersilat lidah. Engku bisa bayar atau tidak? Kalau tidak, besok toko ini saya sita dan engku saya adukan. Tolonglah saya sekali Engku Datuk. Kalau saya masuk penjara, toko saya disita. Bagaimana anak istri saya harus hidup? Itu bukan urusan saya. Tolonglah saya, Engku Datuk. Kasihanilah saya. Bayar sekarang. Engku. Kemana dia? Mengambil uang barangkali. Orang semacam ini, Datuk, harus dikerasi. Hei! Datuk! Guna-guna apa yang digunakan perempuan itu padamu sehingga kau begitu dikuasainya? Semua penghulu di padang ini berbini lebih dari satu. Cuma kau yang berbini satu. Yang itu lagi tidak diganti-ganti. Orang besar itu harus berbini banyak biar kembang keturunannya. Hanya hewan yang punya banyak bini. Apa? Ampun, kata-kata apa itu Mahmud? Betul-betul sudah berubah kau sekarang. Sebentar lagi barangkali agamamu pun akan kau rubah. Saya harus pergi. Ada orang mengamuk rupanya. Jangan sekarang kau pergi. Jangan pergi, Paman. Saya takut. Tidak ada orang laki-laki di rumah ini. Hamsah kemana? Tahulah aku. Ada orang. Dari mana kau? Dari Tanah Lapang. Waktu sampai depan rumah, kedengaran bunyi ketuk-ketuk. Katanya ada orang mengamuk. Jadi kapan kau sempat membicarakan soal kemenakanmu? Saya kemari justru untuk membicarakan itu. Kasihan betul nasib anakku itu. Sudah tidak dipedulikan oleh pamannya, tak dapat pula dicarikan suami.
Anak orang umur 12, 13, sekurang-kurangnya 14 tahun telah dinikahkan. Anakku hampir beruban, dia masih perawan juga. Punya saudara berpangkat tinggi, tak ubahnya aku bak anak dagang yang tak bersanak saudara. Tak diindahkan, tak diberi belanja. Sudahlah. Kepada siapa lagi aku mesti meminta Mahmud kalau tidak kepadamu? Tak usahlah kita bicarakan kalau kau tak punya uang. Biarlah Rukiah jadi perawan tua. Yang malu juga bukan cuma aku, kau juga. Seorang penghulu tak sanggup menyediakan kemenakannya suami. Berapa uang jemputan yang diminta? Sudah kukatakan 300. Apa tidak bisa kurang? 200 rupiah barangkali. Kalau akan dinikahkan dengan seorang tukang ikan, tak usahlah anakku disediakan uang jemputan. Aku tak mau anakku dinikahkan dengan sembarang orang. Baiklah. Apalagi yang dia minta? Sebuah arloji emas dengan rantainya, sebentuk cincin berlian, pakaian selengkapnya, sehelai kain Bugis dan juga kain batik Jawa, bendi lengkap dengan kudanya. Ya Allah, dari mana semua itu harus aku cari? Sudah kukatakan berkali-kali, kalau kau tak punya uang, tak usah kita bicarakan ini. Sudah, jemput ya. Siapa namanya? Sultan Mansur. Berapa uangmu tersedia? Ada 3.000 rupiah. Kalau segitu cukup. Kau tahu sendiri menyambut suami Rupiah kita perlu perabotan cukup. Rencanaku sekurang-kurangnya kelambu 3 lapis dari sutra. Bantal juga harus seragam dari sutra juga dengan bersulam benang makau. Pesta 7 hari 7 malam. Jangan lupa biaya arak-arakan pengantin dengan Gajah Medan. Keluarga dekat dan jauh jangan lupa diberitahu. Baiklah. Kerabat yang jauh biar saya yang tulis surat. Sedangkan yang dekat kau saja Hamzah yang beritahu. Baik. Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Rangkayu, penghulu Sultan Mahmud. Bagaimana? Sudah tertangkap? Alhamdulillah, sudah Rangkayu.
Kau betul-betul tidak ada gunanya. Hampir saja perutku robek kena belati si Rajab setan itu. Orang gelap mata seperti itu tidak bisa dilawan, Datuk. Tenaganya tenaga setan. Lagi pula, gigi saya masih terasa sakit gara-gara ditempeleng Datuk tadi. Itu kan cuma pura-pura. Supaya anak Bagindo Sulaiman itu merasa berhutang budi padaku. Tamparan Datuk itu bukan pura-pura. Geraham hampir lepas, Datuk. Masuk. Buat mengobat gigimu. Saya berjaga di depan, Datuk. Jaga jangan sampai kau dilihat orang. Baik, Datuk. Sam sudah tidur? Sudah. Besok dia mau ke Gunung Padang sama kawan-kawannya. Ada apa? Makanya engkau pulang begitu malam. Ada orang mengamuk. Rajab, pemilik toko di Pasar Gadang. Sudah tertangkap? Udah. Ada 3 orang yang ia bunuh. Kenapa dia bisa jadi gelap mata? Ya, terlilit hutang. Sama siapa? Datuk Maringgi. Kalau kau ingin maju, dakilah bukit ini. Nanti kau akan sampai di Betawi.
Jadi kau sudah melihat pembunuh itu? Bagaimana rupanya? Biasa, malahan kelihatannya dia baik. Dia menangis. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi pembunuh? Dia gelap mata karena dililit hutang. Yang punya uang memaksa dia untuk segera membayar. Kalau tidak, hartanya akan disita. Dia minta diberi waktu. Tapi orang tempat dia meminjam uang itu tidak mau. Kejam sekali. Siapa orang itu? Datuk Maringgi. Pukul berapa Engku Muda saya jemput? Kira-kira pukul 12 lah. Baiklah. Kalau kupikir-pikir, pekerjaan polisi itu berat juga. Alah, soal polisi nanti saja. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tiar. Baiknya kau itu buka toko kue saja di sini. Buat apa susah-susah masuk sekolah KWS di Betawi, iya kan? Aku akan pertimbangkan usulmu, Nur. Cuma aku khawatir toko itu bangkrut dalam waktu seminggu. Sebab semua kue aku yang makan. Aku sendiri sampai heran melihat perutku yang besar ini, Nur. Kalau kerunungkan peristiwa semalam, pekerjaan polisi itu memang berat. Sudahlah berbahaya. Mereka seringkali dimusuhi orang. Iya. Tapi kalau kita baik pada rakyat, masakan dimusuhi orang? Menjadi pegawai pemerintah, kita harus seperti mesin, mengerjakan apa yang patut dikerjakan. Tidak berat sebelah, tidak menaruh kasihan, dan tidak tergoda oleh uang atau pemberian yang lain. Ya, tapi apa masih ada orang seperti itu? Ya, dalam 100 susah ditemukan seorang. Aku heran mendengar percakapan kalian yang dibicarakan soal yang berat-berat saja. Kita kemari kan mau senang-senang. Betul. Nah, mari kita senang-senang. Lalu makan kue. Vin, kau ini baiknya dilemparkan ke dalam air agar dimakan buaya. Pesanku Datuk bagaimana? Yang penting, anak laki-laki penghulu Sultan Mahmud harus dibunuh. Paham? Wina robana atinya bikinnya asana robil akhiru asana ya asana kulurna besida kotul mat kutulna besida kotul mat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi anna junubana innaha Waina robanna artinya. Siapa yang mereka kuburkan, Vin? Orang yang tadi malam mati ditikam. Kemana-mana dikejar cinta orang mengamuk itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah rabbil alamin.
Ya. Ayo, latihan. Evin. Iya, naik. Ayo, Tiar. Ayo, sini tanganmu. Ya. Pemandangan di sini indah sekali ya. Itu Bukit Barisan. Dan itu barangkali Pantai Pariaman, Tiku, dan Air Bangis. Pulau Pandan mana? Oh, yang jauh tuh. Pulau Angsa II? Yang sebelah kemari. Kau ingat bunyi sebuah pantun? Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Kenapa kau tersenyum? Tapi kalau untuk orang muda, bunyinya jadi lain. Apa? Bukan budi baik dikenang juga, tapi cahaya matamu ku ingat juga. Pantun begitu bagus dirusak. Pantun kan untuk mengutarakan perasaan seseorang. Kalau kita terharu ingat dengan cahaya mata seseorang, kenapa kita mesti bicara soal budi? Ya, terserah pada yang punya pantun sajalah. Itu gunung apa, Sam? Merapi kukira. Yang dekat Padang Panjang? Iya. Padang Panjang dilingkari bukit. Bukit dilingkari kayu jati. Kasih sayang tidak sedikit. Dari mulut sampai ke hati. Kau tidak mau tanya? Untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Itu kan rahasia orang. Bahtiar dan Arifin mana? Tolong! 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 Ada apa, Tiar? Tolong! 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 Apa? Ayo. Kalau begitu saja tadi aku sudah selamat, tidak usah aku teriak-teriak. Ada apa? Aku dengar Bahtiar berteriak-teriak. Dia hampir mati berebut pisang dengan kera. Alah. Satu kali rakusmu bukan mustahil akan mencelakakan kau. Kenapa pisang itu tidak langsung kau makan waktu kera-kera itu mengejarmu? Enak saja aku bicara. Kalau mereka tahu pisang itu kumakan, pasti perutku mereka robek. Serba salah. Sekarang lenyap juga pisang itu jadinya. Sudahlah, mari ikut aku menembak burung. Mari. Ayo. Kau mau naik ayunan, Nur? Kau ayun ya, tapi jangan keras-keras. Iya.
Tiar. Ada-ada aja ulah si Baktiar tuh. Itu karena tamak dan kikirnya. Pelan-pelan ya, Sam? Iya. Sam. Ya. Ada kapal. Oh ya? Saya tidak melihatnya. Kalau dari tempat tinggi, pasti kelihatan. Mau kemana dia? Ke Aceh. Mungkin singgah di Sibolga. Sudah itu? Kalau kembali kemari, terus ke Betawi. Barangkali nanti kau akan naik kapal itu ke Betawi. Kenapa kau tiba-tiba terdiam? Apa ada kata-kataku yang salah? Atau karena aku menyebut-nyebut keberangkatanmu? Aku kira kau akan senang dapat berangkat ke sana. Senang, tentu senang. Aku akan melihat kota terbesar di negeri kita ini. Ibu kota Hindia Belanda. Lagi pula aku akan sekolah dan menjadi orang yang berilmu. Lalu apa yang kau risaukan? Berat hatiku meninggalkan kota Padang ini. Memang tidak mudah berpisah dengan orang tua. Tapi begitu kau sampai di Betawi, kesusahan itu akan cepat hilang. Ada orang yang tidak ingin kutinggalkan. Siapa, Sam? Apa ada di sini orang tempat hatimu terpaut? Ada. Boleh aku tahu? Iya. Kau. Aku? Iya. Tapi ada yang merisaukan hatiku. Tadi malam aku bermimpi. Seorang tua menyuruhku mendaki suatu tebing jika aku ingin maju. Lalu aku daki tebing itu. Ketika aku berpaling ke bawah, kulihat kau juga berusaha mendaki tebing itu. Tapi di belakangmu ada Datu Maringgi. Datu Maringgi? Iya. Lalu kau ia tarik. Aku turun. Lalu aku bergumul dengannya. Tapi karena ia terlampau kuat, dilemparkannya kita ke dalam jurang. Mimpi itu tidak mau hilang dari ingatanku. Jangan-jangan itu sebuah alamat buruk. Berapa ekor kau dapat? Ada apa? Baktiar menembak orang. Ada-ada saja yang kau kerjakan, Tiar. Tidak aku sengaja, Sam. Orang itu berdiri di belakang pohon. Yang kelihatan cuma telinganya. Kukira telinganya itu burung. Kubidik. Kena. Dia berteriak. Aku sudah melompat ke depan. Untung di Dan Arifin. Lalu kami lari. Kamu tidak punya mata apa? Kan beda bentuk telinga dan burung. Sembunyi. Kurang ajar betul. Dia kira apa telinga saya? Kalau ketemu kupatahkan batang lehernya. Kenapa, Kang? Orang itu yang memegang Nur waktu orang mengarak tabut. Rasa-rasanya aku pernah mengenalnya sebelumnya. Aku khawatir
Dia begitu dikuasai sama istrinya itu. Jangan-jangan harta pusakanya pun dia akan dia serahkan pada perempuan itu. Dia jangan coba. Dia akan berhadapan dengan saya. Saya betul-betul heran. Apa patut semua hasil pencariannya ia tulis atas nama istrinya? Rumah itu kan atas nama istrinya. Tapi biarlah. Kalau dia mati kita akan bisa ambil. Bagaimanapun dia sanak saudara kita, janganlah kita musuhi dia. Yang penting kita harus usahakan supaya dia kembali kepada kita. Apa tidak ada dukun atau orang pandai yang bisa mengobatinya? Saya sudah memikirkan soal itu. Ada orangnya. Malahan saya sudah suruh Abu untuk menjemputnya. Namanya Juaro Lintau. Kalau dia ada di rumah, tentu dia sudah sampai di sini. Memang cuma kau yang bisa mengembalikan batang terendam. Ada? Ada, Angku Mudo. Mana dia? Bentar lagi dia sampai, Angku Mudo. Saya lebih dulu selangkah dari dia. Apa ada orang melihat waktu kau bicara dengan dia? Tidak, Angku Mudo. Seperti yang Angku Mudo perintahkan. Jangan ada yang melihat saya bicara dengan dia. Hingga saya terpaksa menunggu tamunya pergi. Baik, kau tunggu dia di depan. Begitu dia sampai langsung bawa ke dalam. Baik, Angku Mudo. Rupanya begitu hebat ilmu perempuan ini. Tidak mungkin Kak Sultan Mahmud begitu patuh padanya kalau tidak karena kekuatan ilmu itu. Buat apa perempuan seperti istrinya itu? Parasnya memang baik, tapi harta tidak ada. Bangsanya pun rendah. Sampai-sampai Kak Sultan Mahmud menyekolahkan anaknya begitu jauh. Tapi itu akan sia-sia. Kenapa? Aku sudah melihat tanda-tanda. Anak itu akan mati berdarah. Masuk, Juaro. Abu, kau jaga di depan. Kalau ada tamu yang datang, katakan tidak ada orang di rumah. Baik, Angku Mudo. Duduk, Juaro. Begini, Juaro. Saya minta Juaro datang ke sini karena kami memerlukan pertolongan. Tapi saya minta apa yang saya sampaikan supaya Juaro rahasiakan, baik kepada siapapun juga. Soalnya mengenai kakak saya, penghulu Sultan Mahmud. Pendek kata, kini dia sudah berubah. Adat dan kebiasaan kami sudah tidak ia hiraukan lagi. Kakak saya ini tidak dia pedulikan. Yang hanya diperhatikannya cuma istri dan anaknya. Bahkan sampai sekarang ia masih punya satu istri. Begitulah, Juaro. Dalam hati kami timbul rasa sakwasangka. Apa tidak mustahil kakak saya, penghulu Sultan Mahmud, kena ilmu orang? Kalau ini betul, tentu ini tidak bisa kita biarkan. Begitulah, Juaro. Kami memerlukan pertolongan. Kadi silang. Coba, Juaro.
sangkaan Angku Mudo itu benar. Ilmu duduk yang mengerjakannya rupanya kuat sekali. Penghulu itu seakan-akan tidak punya kemauan sendiri. Kira-kiranya siapa yang melakukannya? Wah, orang yang dekat Engku Penghulu juga. Perempuan atau laki-laki? Kalau tidak salah penglihatan saya, orangnya perempuan. Seperti kuduga, pasti istrinya yang melakukannya. Apa tidak ada cara untuk bisa melepaskan adik saya dari guna-guna itu? Nah, ilmu harus dilawan dengan ilmu. Tidak hanya sekedar lepas, Juaro. Dia harus dibikin benci kepada istrinya, supaya ia bisa menceraikan istrinya itu. Perempuan seperti itu hanya bisa dibalas dengan cara seperti ini. Percayalah pada saya. Tapi saya memerlukan kain Engku Penghulu yang sudah dia pakai. Ada. Sebentar saya ambil. Kecuali itu, saya perlu rambut rangkaya istri Engku Penghulu selembar cukuplah. Juaro Lintau memerlukan rambut istri Kak Sultan Mahmud. Bisa saya usahakan. Boleh saya bikin istrinya itu jadi gila. Itu boleh, mati pun boleh. Perempuan seperti itu tidak perlu dipelihara. Terima kasih, Juaro. Apa bagusnya tarian ini? Berputar-putar terus. Tari dayang palinggan lebih bagus ya, Kak? Kak, mendekatlah ke sini duduknya. Biarlah di sini saja. Oh ya, si Sam juga mengundang kumpulan gaman. Jadi kalau begitu kita berpantun-pantun ya, Angku Penghulu. Iya. Sekali-sekali ingat masa muda, tidak apa-apa. Ayo sekarang kita berfoto. Ibu, sekalian kita berfoto ya. Ayo, mari. Edang genceran. Ayo. Mari, ayo. Ayo, Batiar, foto. Ayah dan ibu dengar. Tetaplah kau di sini. Batiar, saya dekat ibu. Ya, Arifin. Sudah, Pak. Ya, siap. Sudah, Pak. Ya, tolong lapan sedikit. Tolong cepat. Ein, dua, beli. Hip hip.
Ayah, sekarang kita tukar tempat. Bagi dong. Bagi dong tukar tempat. Tiar, sini Tiar. Sekali lagi Pak. Ya, sekali lagi. Yo, rapat-rapat lagi. Sudah Pak? Ya, siap. Lapat sedikit. Ya, tolong cepat. Ya, siap. 1, 2, 3. Kak Rupiah, kakak belum berfoto di sini bersama Samsul untuk kenang-kenangan kak. Kau juga Rupiah, kemarilah. Ayolah kak. Tolong sebentar ya. Ya, tolong ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Arifin. Sekarang kita makan. Mampalang tumbuh di pulau, patah sedahan, tolong jatuhkan. Patah sedahan, tolong jatuhkan. Ini malam kita bergurau, kita bergurau. Besok hari abang tinggalkan. Besok hari abang tinggalkan. Kita mau kemana, Sam? Kita lihat bulan. Ribu-ribu di pinggir jalan, di pinggir jalan, kanan diladang, kanan diladang. Luka rindu pandanglah bulan, pandanglah bulan, di situ cinta akan bertemu. Aku mau bicara. Soal apa, Sam? Besok aku pergi jauh. Rasanya sekaranglah waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang terdapat dalam hatiku. Nasib manusia tidak bisa ditentukan. Aku ingin tahu apa yang kurasakan juga kurasakan. Atau hanya aku sendiri yang bertepuk sebelah. Nur,
baik kau tahu. Aku cinta padamu. Mau kau jadi istriku nanti? Mau. Itu saksiku. Aku tidak akan mencintai perempuan lain kecuali kau. Tidak ada perempuan lain yang menjadi istriku. Aku juga begitu. Tuhan saksiku. Tidak ada laki-laki lain di alam ini yang cintai selain engkau. Engkaulah suamiku dunia.
Assalamualaikum, Ku Bagindo. Siapa yang berangkat?